Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau tentunya menyambut Anda semua yang mau hidup sehat. Wah, Anda sudah di dalam acara yang paling tepat karena Go Healthy selalu memberikan inspirasi hidup sehat dan juga tentunya solusi hidup sehat untuk Anda semua. Mari sama-sama saya kenalkan, ini adalah Mbak Rina. Usianya masih muda dan menjadi bukti, anak-anak muda belum tentu kondisi kesehatannya juga tetap muda selamanya. Mbak Rina, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, Mbak. Bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat. Sudah lebih baik ya? Sudah lebih baik lah. Suami bagaimana? Suami juga alhamdulillah sudah lebih baik. Sekarang juga udah bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Oke, tentunya beliau nggak bisa hadir saat ini ya. Iya. Karena bekerja, tapi nggak apa-apa akan diwakilkan oleh Mbak Rina. Dan saya kenalkan juga dengan para praktisi kesehatan yang akan memberikan solusi kesehatan untuk kita semua. Ada Mas Boy Abidin dan Mbak Preti, salam sehat semuanya. Salam sehat, Win. Tentunya kita pengen lihat bagaimana beliau, Mbak Rina bersama suami, ingin mengendalikan kondisi kesehatan jantungnya. Jangan sampai terkena namanya serangan jantung. Ini adalah mimpi buruk bagi semua orang. Mari kita lihat ini kehidupan dari Mbak Rina dan bagaimana teknologi laser membantu menolong kehidupan mereka menjadi lebih sehat. Ini dia pemirsa. Rina Pertiwi masih berusia 30-an tahun, tetapi cobaan dalam masalah kesehatannya sungguh tidaklah mudah. Kekhawatirannya tentang masalah kesehatan muncul saat suami tercintanya terkena serangan jantung di usia 34 tahun. Tanpa sadar, Rina juga memiliki kondisi gangguan di pembuluh darah. Hal ini membuat darahnya menjadi lebih mudah mengental. Gula darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi, hipertensi tinggi. Yang pasti nggak enak ya, kepala pusing, badan lesu, dan nggak bisa beraktivitas normal. Hal ini dirasakan secara fisik olehnya, terutama ketika tangan atau kakinya terbentur. Area benturannya akan cepat menjadi memar. Tak mau kondisinya kian memburuk, Rina memutuskan untuk memperbaiki pola hidup. Dan selain rutin mengkonsumsi obat dari dokter, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Karena memang sebelumnya sudah pernah ada pengalaman juga di keluarga, jadi untuk mencegah itu ya sekarang menggunakan laser dan pola hidup sehat. Alhasil, kini peredaran darahnya sudah menjadi lebih lancar dan tubuhnya terasa jauh lebih bugar dibanding sebelumnya. Badan saya jadi bugar, segar, dan yang tadinya pusing-pusing itu alhamdulillah sudah bisa diatasi. Dan pengalaman dari keluarga juga pernah mengalami serangan jantung, alhamdulillah semuanya sekarang semua teratasi. Nah, Mbak Rina, setelah menggunakan teknologi laser, Mbak Rina dulu nih ya, nanti giliran suaminya. Apa saja yang sudah dirasakan dan juga kondisi kesehatan yang membaik itu apa saja, Mbak? Yang pasti gula darah jadi normal ya, apalagi untuk yang ada masalah dengan darah seperti saya gitu. Terakhir lab itu udah bagus sih hasilnya. Oke, gitu. nggak ada yang kebakaran Ibu ya? Nggak ada sih. Pengentalan darahnya berarti udah baik ya? Udah baik. Oke. Terakhir itu periksa lab lagi udah normal lagi. Cuman kan itu tergantung dari kondisi bisa berubah-berubah lagi. Iya, betul. Jadi Karena memang kondisi Bu Rina lebih unik ya dibandingkan yang lain ya. Iya. Jadi harus rutin sih pakai lasernya itu. Oke, nah mengenai suami nih. Suami dari 125 kg ya, itu bukan berat beras ya. Iya. Itu berat badan ya. Berat badan 125 kilo. Sekarang bagaimana kondisinya? Karena udah pola hidup sih otomatis harus berubah ya dari pola makan. Sekarang udah terakhir itu berat 87 sih sebenarnya. 87. Tadi sebenarnya bisa lebih rendah lagi. gitu? Terakhir itu 83 malah. Wow. Berarti udah turun 42 Iya kilo ya? naik dikit lah gitu. Naik dikit 87. Makanya sebenarnya lagi agak nurunin lagi sih Oke, nah sebenarnya. waktu memakai teknologi laser, itu kan yang namanya penyakit jantung. Itu pasti wake up call bagi semua orang. Iya, betul. Ya, tidak mungkin ada yang tahan. Mau sekuat apapun namanya jantung sudah ada masalah. Angkat tangan semuanya. Dan dia pakai teknologi laser. Setelah dia pakai, bagaimana kondisi kesehatannya meningkat, Mbak? Sejauh ini kan karena emang setiap bulan dia kontrol ya. Iya. Tapi hasilnya sih bagus sih, nggak ada masalah. Jadinya dari tadi yang kolesterolnya tinggi gitu kan. Terus otomatis yang lain-lainnya tuh turun. Oke. Terus gula darahnya juga jadi normal. Terus tensinya bagaimana Bu? Untuk tensi sih juga turun sih. Juga Oke, turun. berarti dalam keadaan yang Iya. terkendali semua Ibu ya. Suami ini kena penyakit jantung usianya sangat muda. Berapa waktu itu usianya?
31. 31. Nah, ini pemirsa di rumah ya, jadi contoh bahwa serangan jantung dapat menyerang segala macam usia. Dari yang muda sampai yang tua, ini berbahaya sekali. nih, Iya, pemirsa. jadi kalau yang tadi ceritakan Mbak Rina, maaf, 2 kali mengalami keguguran ya, dan dikatakan itu ada masalah dengan kekentalan darah ya, yang itu dengan antifosfolipid syndrome, suatu kondisi atau sindroma yang terjadi pada kualitas darah yang kemudian buah kehamilan itu kemudian terjadi penolakan rejection ya, karena darahnya tidak bisa mensuplai si janin itu dengan baik ya, dan ini memang menjadi suatu concern untuk para wanita yang sedang program hamil ya, beberapa apalagi dengan keguguran berulang kita sebutkan seperti ini, kita memang masih cek kondisi darahnya ya saat hamil dan juga pada saat setelah hamil atau sebelum program hamil itu berlangsung begitu. Nah, kelihatannya memang ada faktor genetik di mana Bu Rina punya masalah autoimun. Ya, Mbak Rina, ini masalah autoimun ini juga nanti akan berdampak pada kualitas darahnya. Dan maka itu kita harus jaga nih selama program hamil atau mau atau saat hamil di awal-awal, kita harus pastikan bahwa kondisi darahnya itu tidak kental. Ya, dan ini bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser ya, di mana teknologi laser ini akan membuat darah-darah yang kental tadi akan diuraikan, kemudian dicegah supaya tidak menjadi kental kembali, dan harapannya sirkulasi darah yang baik untuk ibunya dan juga baik untuk si calon bayi dalam kandungannya. Iya, tentunya saya juga ingin mengapresiasi untuk Ibu Rina dan juga sang suami ya sudah segera mengambil tindakan dari sejak usia muda menggunakan teknologi laser. Tetapi memang khusus untuk suaminya Bu Rina memang sejak usia muda juga udah terkena serangan jantung. Jadi pemirsa di rumah ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama, teknologi laser bisa digunakan sebagai bentuk pencegahan, pengobatan maupun untuk Anda yang sudah mengalami komplikasi seperti yang dialami oleh suaminya Bu Rina. Ingat pemirsa di rumah bahwa serangan jantung tidak mengenal usia. Dulu Bu Rina ya kalau misalnya sadar kan banyak orang tua yang mengalami serangan jantung. Tapi semakin kesini semakin banyak anak-anak muda ya sepantaran ya kita ya sepantaran udah mengalami serangan jantung. Hal tersebut terjadi karena adanya penuaan dini di organ. Dipicu karena obesitas, karena radikal bebas yang ada di mana-mana. Jadi teknologi yang kita perbincangkan tadi yang dipakai oleh Ibu Rina dan juga suaminya adalah dokter laser, alat kesehatan dengan 10 titik sinar terapi, 6 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Yang semuanya dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Cara pakainya gampang banget pemirsa, yaitu di pergelangan tangan sebelah kiri, sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan titik akupuntur, mulai dari LU789, PC6, PC7, HT4 sampai HT7, lihat di belakang saya ini gambarnya, dan sinar lasernya akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ lainnya agar bekerja lebih optimal. Jadi ayo pemirsa, kita gunakan dokter laser sekarang juga, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Dan jika laser sudah Anda gunakan, maka asupan zat gizi juga penting banget. Dan juga ini menjadi salah satu tips kita hari ini, yaitu manfaat astaxanthin dalam menjaga kesehatan jantung kita. Silakan dijelaskan. Ya, jadi kalau misalnya bicara astaxanthin ini kan berasal dari ganggang merah, alga merah, dan ini merupakan suatu antioksidan yang sangat kuat. Ya, berdasarkan penelitian ini manfaat astaxanthin terhadap kesehatan jantung ini cukup banyak. Ya, pertama dia sebagai antioksidan yang kuat tadi ya. Jadi antioksidan ini menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu yang ada di lingkungan kita, di pola makan kita, pola hidup kita yang tidak sehat yang membuat terjadi stres oksidatif. Nah, kalau terlalu banyak radikal bebas maka akan terjadi kerusakan-kerusakan, terutama juga kerusakan pada dinding pembuluh darah kita. Dan ini berbahaya pada jantung kita. Nah, kemudian astaxanthin ini juga baik untuk membuat supaya tadi kolesterol itu tidak terlalu tinggi ya. Kalau bilang dengan kolesterol jahat, ada yang disebut dengan LDL ya. Itu cukup dikenal dengan kolesterol jahat, dan ini dia akan menurunkan kadar LDL dan juga akan meningkatkan kadar HDL, di mana HDL itu adalah merupakan kolesterol baik. Ini akan membuat tadi kualitas darahnya akan menjadi lebih baik, sehingga ini baik juga untuk kesehatan jantung. Kemudian juga akan menjaga supaya tekanan darah ini bisa terjaga dengan baik. Ini manfaat tadi dari penggunaan astaxanthin. Dan kemudian dia punya efek antiinflamasi, anti peradangan. Nah, peradangan ini kalau terjadi pada sel-sel di tubuh kita ini juga akan merusak ya, dan ini juga akan menyebabkan ada penyumbatan pada saluran aliran darah di sel-sel darah, terutama di pembuluh darah yang ada di jantung. Dan kemudian menarik lagi adalah perlindungan terhadap kesehatan jantung untuk mencegah terjadinya iskemi reperfusi, di mana itu ada aliran atau pasokan aliran darah ke jantung yang kemudian terhambat. Ini akan dikembalikan lagi dengan penggunaan tadi astaxanthin yang merupakan antioksidan yang sangat tinggi. Jadi kita perlu suplementasi nih, kita baru bicara jantung, kita bicara antioksidan, astaxanthin untuk kesehatan jantung, dan masih banyak lagi nih radikal bebas yang terpapar pada tubuh kita yang mengenai sel-sel di tubuh kita yang cukup banyak ini. Jadi ya kita harus memilah-milah atau kita harus memerlukan antioksidan yang banyak, di mana radikal bebas itu juga banyak menyerang pada sel-sel di tubuh kita. Ya, Ibu Rina sendiri
Saya dengar katanya memang banyak konsumsi suplemen-suplemen kayak gitu ya? Iya, betul. Berarti Ibu Rina sendiri sebenarnya sadar dong kebutuhan gizi kita itu tidak bisa tercukupi dari makanan-makanan sekitar. Iya, Betul ya? betul. Bagus tuh berarti. Nah ini memang data dari WHO mengatakan bahwa 90% orang di dunia itu tidak mencukupi kebutuhan gizi melalui makanan sehari-hari. Terutama yang wanita karena jarang konsumsi protein hewani. Nah apalagi kalau misalnya aktivitasnya lagi padat, sibuk ya Bu ya, mungkin ngurusin rumah, ngurusin suami, ngurusin anak kalau misalnya ada yang punya anak, belum lagi masih harus bekerja, belum lagi kalau misalnya makanan-makanan yang tersedia ya saat ini memang rendah nilai gizinya. Nah disinilah peranan suplementasi antioksidan untuk mencukupi kebutuhan gizi harian Anda. Nah pemirsa, kalau Anda mau mencari yang namanya astaxanthin karena sudah tahu khasiatnya ini bagus banget buat kesehatan kita. Nah ini ada nih di suplemen namanya Evolife AS10. Dan gak cuma astaxanthin di sini, dia juga mengandung 10 bahan antioksidan, mineral dan vitamin yang lengkap. Nah penting buat pemirsa yang sudah menggunakan Dr. Laser, mari kita lengkapi juga dengan asupan antioksidan, vitamin dan mineral dengan Evolife AS10. Ya, jadi kita harus lengkap nih ya kalau kita mau sehat, kita harus menjaga kualitas darah, menjaga kualitas darah kita dengan bantuan teknologi laser, kemudian lengkapi dengan suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral ya agar sel-sel dalam tubuh kita ini bisa tercegah dari kerusakan dan kesehatan kita bisa terjaga dengan baik. Yes, itu dia pemirsa. Jadi ayo sama-sama kita semangat, kita lakukan yang namanya pilar hidup sehat dan kita gunakan Dr. Laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja dan kapan saja pemirsa. Manfaat penggunaannya kalau Anda tanya, nah Dr. Laser akan bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan mencegah komplikasi yang terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Tapi pemirsa, kesehatan tubuh dari dalam juga perlu kita tingkatkan dengan cara apa? Konsumsi 2 tablet Evolife AS10 per harinya. Ini sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin dan mineral secara lengkap. Nah, Dr. Laser dan Evolife AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Segera dapatkan paket Dr. Laser atau Equilaser dan juga suplemen Evolife AS10 dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center dari Gogomo akan membantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan cara mendapatkannya. Jadi ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya, kita tangkal yang namanya radikal bebas dan tingkatkan kesehatan kita dengan Dr. Laser dan Evolife AS10 sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, pandangan anak-anak muda Indonesia, generasi muda Indonesia yang menganggap bahwa kesehatan itu pasti kita dapatkan sampai masa tua kita. Terserah kita mau ngapain, pola hidup kita pasti tetap sehat. Nah ini salah banget. Dan Mbak Rina menjadi contoh dan juga suaminya terkena penyakit jantung di usia 31 tahun pemirsa. Nah ini menjadi pertanda ada yang salah di pola makan, tentunya gaya hidup yang tidak sehat. Tapi kalau misalnya Anda sudah sadar, Anda pakai teknologi laser, selagi masih muda, selagi masih sehat, mencegah komplikasi ini datang. Mari kita lanjut, kita bincang dengan Mbak Rina. Nah Mbak Rina, yang saya mau tahu adalah bagaimana proses dari suaminya ini menjadi 125 kilo, apa saja yang sudah dikonsumsi Ibu? Ya karena ini sih dia apa aja dimakan ya, nggak ada pantangan, terutama kayak yang berlemak, terus makan manis juga masih, minuman-minuman kemasan gitu. Jadi Olahraga nggak Bu? olahraga juga jarang sih, paling kalau Sabtu atau Minggu aja, kalau lagi mut-mutan aja gitu. Seminggu sekali aja kalau Iya, mood ya. Kalau nggak mood benar-benar sama sekali nggak ada. Sama sekali Berarti nggak. habis makan tidur. Iya memang pola hidupnya memang begitu deh, buruk gitu. Oke, Iya. jadi waktu terjadi namanya serangan jantung, penyakit jantung, dan prosesnya sudah ada di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, bagaimana perubahan hidupnya setelah itu, Mbak? Ya otomatis sadar kali untuk berubah, untuk pola makannya juga udah dirubah. Terus sekarang juga olahraga hampir setiap hari sih. Jadi Bagus. setiap sebelum berangkat kerja disempetin sih. Jadi dari subuh bangun lari, jogging sejam gitu. Ntar jam 6 udah selesai gitu. Terus pola makan juga udah menghindari yang manis-manis, makanan kemasan juga udah enggak. Oke. Pokoknya sekarang Total, lebih ya. lebih tertata lah. Dan juga menggunakan teknologi laser. Kalau boleh kita tahu, teknologi lasernya dipakainya bagaimana nih? Ini kan pinjam-pinjaman berdua ya kan? Iya ganti-gantian sih. Paling kalau dia udah selesai gantian sama saya. Oke. Kan saya subuh tuh pakainya
biasanya sebelum dia lari tuh dia udah dipakai. Oke. Kadang-kadang sambil dibawa lari pun juga dipakai. Oke, berarti praktis ya? Praktis sekali. Oke, malam hari dipakai nggak? Ya, sebelum tidur. Sebelum Jadi tidur. saya duluan, nanti suami. Atau dibalik aja sih kalau dia yang lagi pakai duluan gantian saya. Nah, gitu. Jadi untuk Anda yang sudah mulai berat badan berlebih, pola hidup tidak sehat, ayo kembalikan pola hidup sehat Anda, atur berat badan Anda supaya tidak berlebihan, supaya tidak menjadi masalah. Jadi kalau kita bicara masalah berat badan berlebih, bicara mengenai obesitas, kita bicara masalah kualitas darah yang kental. Dan teknologi laser yang digunakan juga ya bersama Mas Abi ya dengan suami, ini juga akan membantu supaya darah kental tadi ya. Jadi asupan makan di mana kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi, trigliserida yang tinggi, yang semuanya akan membuat darah menjadi kental. Dan teknologi laser ini akan membuat kekentalan ini akan menjadi lebih encer lagi ya. Teknologi laser itu dengan 3 sinar warna lasernya dia akan menguraikan darah-darah yang kental tadi, diuraikan menjadi encer kembali dan menjadi lebih lancar. Dan ini juga bicara masalah pembuluh darah yang ada di jantung. Ya, kalau terjadi di otak ini juga cukup fatal ya, pembuluh darah di otak terjadi penyumbatan akan menjadi stroke. Ya, jadi sebenarnya tidak hanya jantung saja yang jadi masalah. Jadi penggunaan teknologi laser, menerapkan pola hidup sehat, kemudian mengikuti anjuran dokter ini suatu hal yang perlu dilakukan supaya kita tetap sehat. Ya, jadi untuk Anda ya segera jaga kesehatan Anda, kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Harapannya agar kualitas hidup Anda baik, sehat jantung Anda, dan juga Anda bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik. Bu Rina dan pemirsa di rumah, sebenarnya kalau orang penyumbatan pembuluh darah nih seperti apa sih? Pria maupun wanita dengan berat badan berlebih itu kan timbunan lemaknya banyak di dalam tubuh. Tetapi yang lebih berbahaya adalah timbunan lemak di dalam pembuluh darah. Nah, itu kuning-kuning ada di dalamnya itu merupakan lemak yang tertimbun di dalam dinding pembuluh darah, mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan nantinya darah yang harusnya lewat jadi mampet. Dia di tengah-tengah tuh membentuk sumbatan ya. Nah, pada saat kalau misalkan ini terjadi di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung seperti yang dialami oleh Mas Abi ya Bu ya. Kalau misalnya terjadi di pembuluh darah otak, terjadilah serangan stroke. Nah, di sini untungnya Mas Abi dan Ibu Rina langsung sigap bertindak cepat dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah, meningkatkan kualitas pembuluh darah, dan juga menurunkan pengentalan darah. Berbicara pengentalan darah, makanya Bu Rina cocok ya pakai teknologi laser. Nah, ini yang terjadi nih Bu, di dalam pembuluh darah Ibu kira-kira sebelum pakai laser nih seperti ini. Ada gumpalan-gumpalan di dalamnya yang mengakibatkan aliran darah menjadi tidak lancar, tidak baik. Nah, setelah menggunakan teknologi laser membantu untuk menguraikan gumpalan darah, alhasil darah yang tadinya harusnya membawa gizi, oksigen bisa berjalan dengan baik lagi ke seluruh tubuh kita. Harapannya apa? Harapannya adalah yang tentu untuk mencegah komplikasi berulang. Kalau misalnya untuk suaminya Bu Rina ya betul ya, pakai laser untuk mencegah terjadi serangan jantung berulang. Betul ya Bu ya, mengendalikan faktor resiko. Nah, untuk pemirsa di rumah juga kalau misalnya bisa jangan tunggu sampai titik balik ya. Udah tahu memang ada faktor resiko seperti hipertensi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, atau berat badannya berlebih, atau memang nggak punya semuanya deh, tapi memang sadar betul kalau misalkan gaya hidupnya nggak bisa sehat-sehat banget, ya ayo kita gunakan teknologi laser sekarang juga. Oke, terima kasih Mbak Preti. Penjelasannya tentu saja Mbak Rina. Iya. Sekalipun kita sudah jaga pola makan, sadar nggak di satu titik saya nggak bisa sempurna pola makannya. Betul. Benar ya? Nah, ini ada hubungannya juga, mungkin Mas Abi ini kekurangan mineral tertentu. Betul. Yang menunjang sebenarnya kesehatan jantungnya dia. Silakan dijelaskan bagaimana mineral yang menunjang kesehatan jantung. Iya, jadi ada beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menunjang kesehatan jantung. Misalkan yang pertama adalah magnesium. Magnesium ini berperan penting dalam kontraksi maupun relaksasi otot jantung. Jantung kan mompa nih ya, nanti dia kontraksi, dia relaksasi. Nah, magnesium berperan penting di sana. Lalu yang kedua adalah kalium. Kalium ini membantu menyeimbangkan kadar natrium atau garam di dalam tubuh kita, sehingga membantu menurunkan retensi cairan yang nantinya berpengaruh secara langsung terhadap tekanan darah kita. Lalu yang ketiga adalah kalsium. Mungkin kalau dengar kata kalsium kita erat pemikiran adalah tulang. Padahal nggak demikian. Mineral kalsium selain berperan penting dalam tulang juga berperan penting dalam kelistrikan jantung. Dia membantu menjaga irama jantung agar tetap teratur. Nggak cuma 3 itu aja pemirsa di rumah. Masih banyak lagi yang kita butuhkan. Ada zinc, ada selenium, ada kromium, ada boron, ada koper. Karena kebutuhannya banyak seperti tadi Mas Edwin bilang ya, susah ya kalau kita mau cari gimana mau dapetin magnesiumnya doang, gimana mau dapetin kaliumnya doang, gimana ya caranya bisa dapetin misalkan
kalsiumnya saja. Nah, disinilah peran suplementasi kalau misalnya bisa mengandung juga antioksidan. Karena mineral ini nggak bisa bekerja sendirian nih untuk menunjang kesehatan jantung Anda, pemirsa di rumah. Harus ada antioksidannya, ada vitaminnya, tambah lagi ada mineral. Mineral yang baik adalah mineral yang sudah diikat oleh asam amino agar lebih mudah diserap oleh tubuh Anda. Ya, dan menjadi catatan lagi bahwa tadi mineral-mineral yang disebutkan oleh Mbak Preti ini tidak bisa didapatkan atau tidak diproduksi oleh tubuh kita. Dia harus didapatkan dari luar. Jadi artinya kita harus pastikan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi ini bisa memenuhi kebutuhan akan mineral, vitamin, dan antioksidan tadi. Makanya kita perlu suplementasi antioksidan, ya, dan yang dilengkapi dengan vitamin dan mineral agar tadi sel-sel di tubuh kita terhindar dari kerusakan dan juga bisa terjaga kesehatan tubuh kita dengan baik. Lalu bagaimana kuncinya supaya kita bisa memilih yang tepat untuk kita? Ya, paling tidak ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kandungannya, ya. Jadi kandungan ini harus lengkap, ya. Ada antioksidan yang lengkap, ada mineral, ada vitamin sesuai dengan kecukupan kebutuhan harian kita. Jadi tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit, artinya lengkap. Dan kemudian setelah lengkap, tadi yang kita konsumsi ini harus bisa diserap oleh tubuh kita dengan baik. Ya, percuma kalau lengkap dan kualitasnya baik, tapi kemudian tidak bisa diserap dengan baik. Hanya numpang lewat saja dan tidak ada manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Yang berikutnya, kita harus yakinkan bahwa suplementasi ini sudah atau diproses dengan pengawasan yang sangat ketat. Ya, pengawasan ketat ini perlu sekali supaya tadi tidak sembarangan atau produksinya tidak salah begitu, sehingga apa yang kita konsumsi ini juga bisa membuat manfaat untuk tubuh kita. Dan yang perhatikan yang menarik lagi adalah kandungannya ini harus terbebas dari bahan-bahan kimia berbahaya. Ya, zat-zat yang berbahaya yang kemudian tujuannya mau sehat tapi malah menjadi merusak untuk tubuh kita. Jadi 4 hal tadi yang kita perhatikan. Kalau Anda cari di mana saya bisa dapatkan semua itu, nah ini dia. Cukup satu untuk semua, namanya adalah suplemen Evolife AS10. Kenapa begitu? Karena dia memiliki kandungan 10 antioksidan. Karena kenapa? Radikal bebas itu tidak terbatas jumlahnya. Kita menghadapinya setiap hari. Kita harus levelkan keadaan. Kita tangkal dengan juga banyak antioksidan. Lalu vitamin dan mineralnya ini juga lengkap pemirsa. Semuanya dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan juga dengan teknologi biorelease. Daya larutnya sampai berapa? 95% pemirsa. Jadi kita nggak rugi jadi konsumen dan juga kita serapnya semuanya maksimal. Kandungan antioksidannya yang banyak tadi dapat larut, dapat terserap semuanya maksimal di dalam tubuh kita. Dan juga standarnya nih, standarnya adalah Pharma IQ, standar tertinggi di dunia pembuatan suplemen. Proses pembuatan dan lain-lainnya diawasi dengan sangat ketat. Quality controlnya 50 tahap lebih, A sampai Z, no room for error. Yang terakhir adalah bebas dari bahan kimia. Bahkan mendapatkan sertifikat BSCG, sehingga ini drug free dan aman digunakan bahkan untuk para atlet internasional. Jadi tunggu apa lagi? Solusinya ada dalam satu produk, yaitu namanya Evolife AS10. Ya, ingat ya pemirsa di rumah bahwa darah, pembuluh darah, dan gizi ketiga ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Karena darah sendiri juga nantinya akan menghantarkan gizi yang bermanfaat untuk ke seluruh tubuh kita. Jadi kombinasi antara teknologi laser dan suplementasi antioksidan yang tepat merupakan kombinasi yang baik. Ibarat sebuah tanaman atau pohon ya, dia akan membutuhkan air setiap harinya dan juga membutuhkan pupuk yang berisikan gizi yang baik dan lengkap agar buahnya lebat, daun-daunnya rindang. Nah, tubuh kita juga diibaratkan dengan pohon tersebut. Sama, tubuh kita membutuhkan air yang mengalir setiap saat, yaitu darah. Darah dengan kualitas yang baik bisa Anda tempuh dengan menggunakan teknologi laser. Dan juga sama nih, tubuh kita juga membutuhkan pupuk, yaitu si gizi. Dengan mencukupi kebutuhan gizi, konsumsilah suplementasi antioksidan yang tepat. Kita semangat, kita lakukan pilar hidup sehat. Dan juga kita gunakan dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Tadi Mbak Rina sudah jelaskan juga praktis banget. Dan bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Manfaatnya banyak banget. Penggunaan dokter laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga mencegah komplikasi yang bisa terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Dari dalam, nah ini nih penting, perlu juga kita tingkatkan dengan cara konsumsi 2 tablet Evolife AS10 sehari, dan ini sudah memenuhi kebutuhan harian kita akan antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Dokter laser dan Evolife AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita.
Jadi mari ayo segera dapatkan paket dokter laser atau equalizer dan juga suplemen Evolave AS10 dengan cara hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center dari Gogomol akan bantu Anda menjelaskan secara detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya, kita tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan kita semua dengan dokter laser dan Evolave AS10 sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.